Halo, kembali lagi di On Point with Adistila Rasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik belakangan. Salah satunya, apalagi kalau bukan soal makan bergizi gratis. Dari mulai Januari sampai September, setidaknya lebih dari 6.500 anak mengalami dugaan keracunan. Apa yang perlu dievaluasi dan evaluasi secara total seperti apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah, termasuk juga soal aturan tata kelola makan bergizi gratis, apakah ini melalui perpres yang sampai saat ini belum diteken atau seperti apa? Harus di stop sementara atau di stop dulu, dibenahi dulu, baru lanjut lagi. Kita akan membahasnya di On Point with Adistila Rasati di episode kali ini. Saya sudah kedatangan narasumber di studio digital Kompas TV. Sudah ada Mas Ubaid Matraji yang merupakan Koordinator Nasional JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di On Point with Adistila Rasati. Selain Mas Ubaid Matraji, kita juga akan menyapa dulu ada Bung Reza Indragiri dari Yayasan Lentera Anak Indonesia dan juga ada Mbak Ika Ardina dari Suara Ibu Indonesia. Apa kabar Mbak Ika, Bung Reza? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan walaupun daring begitu ya, tapi kita tetap berdiskusi, berdialog untuk membahas bagaimana nanti program MBG ini bisa dilakukan evaluasi secara total. Tapi saya ke Mbak Ika dulu. Mbak Ika dan juga teman-teman kan kemarin sempat melakukan aksi demo begitu ya, untuk menolak atau menuntut untuk menyetop program MBG ini. Jadi apa sebenarnya dasar sebaiknya Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat ini menyetop sementara program MBG ini, Mbak Ika? Sebelumnya saya perlu menyampaikan ya, kalau dari Suara Ibu Indonesia itu, kami sebenarnya mendukung pemenuhan gizi anak di sekolah gitu ya. Cuma menurut kami pelaksanaan MBG ini kok sepertinya dilakukan tanpa kajian yang lebih mendalam gitu. Jadi terkesan buru-buru gitu kan. Yang banyak daerah yang atau sekolah yang sebenarnya nggak perlu dapat MBG itu kayak dipaksakan dapat MBG gitu ya. Terus ya, jadi banyak sekali masalah itu. Salah satunya keracunan atau ada benda apa di dalam makanannya gitu ya. Nah, kami tuh menuntut agar tidak dihentikan sama sekali, tapi dihentikan dulu sementara, dilakukan evaluasi dulu gitu sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah itu gitu, dan ditetapkan prioritas daerah atau sekolah mana yang memang membutuhkan gitu. Jangan sampai kejadian seperti di Solo ya kalau nggak salah, atau kemarin juga ada berita sekolah di entah di Jakarta atau di mana, nanti minta tolong dikoreksi, yang orang tuanya protes gitu, anak saya diantar ke sekolah pakai Pajero, ngapain dikasih MBG Banten gitu kan, istilahnya kayak gitu. Banten ya, maaf. Ya seperti itu kan seharusnya tidak terjadi gitu, dan masih lebih banyak lagi daerah atau sekolah yang memang membutuhkan gitu kan. Jadi ya lakukan aja dulu evaluasi gitu. Dihentikan dulu deh gitu. Jangan biarkan, walaupun memang jumlah keracunannya kecil tapi kan tetap saja gitu loh. Anak kan bukan angka gitu. Anak kan bukan statistik gitu ya. Ya itu aja sih sebenarnya kalau dari Suara Ibu Indonesia. Oke, jadi kalau menurut Anda dihentikan dulu sementara, dibenahi dulu, dimatangkan dulu semuanya, baru setelah beres dilanjutkan kembali begitu ya? Iya, dengan itu tadi kepresnya ya. Perpres. Seharusnya perpresnya juga kan mengatur prioritasnya gitu ya. Nggak tahu sih, saya bukan orang yang paham dengan aturan-aturan seperti itu, tapi ini bicara dari kacamata ibu gitu kan, harusnya ya diatur gitu. Jangan sampai niatnya bagus tapi pelaksanaannya tuh menimbulkan korban gitu, seperti itu. Niatnya bagus tapi pelaksanaan menimbulkan korban begitu ya. Nah, kalau dari pandangannya Bung Reza Indragiri dari Yayasan Lentera Anak Indonesia begitu, bagaimana penilaian Anda? Perlu tidak nih sebenarnya dihentikan dulu sementara, dibenahi dulu begitu ya, apalagi belum ada perpresnya, masih on proses begitu ya.
Bagaimana Anda melihat ini, Bung Reza? Perkenalan sedikit ya, Yayasan Lentera Anak Indonesia selama ini dikenal oleh publik sebagai yayasan yang sangat gencar melakukan perlawanan terhadap industri rokok, terutama industri rokok dan pengaruhnya terhadap anak-anak Indonesia. Kami sering membuat perbandingan betapa mudahnya orang tua di Indonesia itu membeli rokok ketimbang membeli 1 butir telur ayam per hari. Nah, dengan ilustrasi sedemikian rupa, maka tidak lain tidak bukan posisi Yayasan Lentera Anak adalah mendukung sepenuhnya pengadaan program makan bergizi gratis. 100% itu program yang sangat fantastis, yang sudah sepatutnya didukung, karena sekian puluh negara dalam catatan Organisasi Pangan Dunia juga menunjukkan betapa program semacam ini akan bisa betul-betul meningkatkan kualitas, tidak hanya kualitas kehidupan anak-anak, tapi juga kualitas kehidupan berdemokrasi suatu negara. Dan itu menurut kami spektakuler. Nah, saya sepakat, anak bukan masalah statistik, korban jiwa tidak cukup hanya diwakili oleh angka, saya sepakat dengan itu. Kita juga sedih, kita prihatin, ada sekian banyak anak penerima manfaat MBG yang sayang beribu sayang ternyata hari ini harus terganggu kesehatan, bahkan dikhawatirkan juga kehilangan nyawa. Tetapi izinkan saya, agar kita punya persepsi dan punya imajinasi yang kurang lebih seragam, maka situasi yang memprihatinkan itu memang harus kita ubah menjadi angka, karena angka itu yang sekali lagi akan membuat persepsi kita relatif sama. Kalau kita bicara angka, kalau kita bicara statistik, maka kalau kita bandingkan jumlah anak penerima MBG dengan jumlah anak-anak yang katakanlah mengalami keracunan, angkanya relatif kecil. Tidak sampai sekitar 1 atau 2% saja. Memang keracunan datanya 6.500. Ya, sekali lagi saya bukan berarti menyepelekan insiden keracunan atau semacamnya itu, tidak. Tetapi dari sisi angka kita punya alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa MBG paling tidak hingga saat kita berdiskusi pada hari ini tetap merupakan program yang prospektif. Program yang punya nilai manfaat yang sudah barang tentu adanya kekurangan di sana-sini patut untuk disempurnakan. Nah, kalau kemudian saya simpulkan dari sekian banyak sudut pandang yang tadi saya kemukakan, maka saya lebih memilih opsi MBG tetap dilanjutkan. Antara pelaksanaan MBG dengan evaluasi tidak harus berlangsung secara linear. Selesaikan yang satu, baru realisasikan yang satu lainnya. Tidak seperti itu, tetapi bisa dilakukan secara paralel. Jadi, pelaksanaan MBG tetap saja berjalan, sementara secara bersamaan evaluasinya juga dilangsungkan. Itu menurut saya sikap yang sepatutnya diambil oleh pemerintah. Termasuk juga, ini kan kalau kita lihat kan memang belum ada aturan soal tata kelola MBG, begitu kan. Faktanya di lapangan ternyata banyak juga SPPG yang belum mengantongi dalam tanda kutip ya, mengantongi sertifikasi higienitas dan sanitasi begitu ya. Padahal ini penting sekali loh, Bung Reza Indragiri. Bagaimana ini? Memang kalau kita bicara sertifikasi, kompetensi, standar dan seterusnya, maka memang kita bisa bayangkan ini adalah sebuah program yang niscaya menerapkan audit. Ada standar-standar kerja tertentu yang secara berkala harus diperiksa seberapa jauh ketentuannya, pelaksanaannya terkontrol dengan baik. Tapi tadi saya katakan, kalau kemudian kita tidak menyelenggarakan MBG ini sejak sekarang atau tiba-tiba menghentikannya, saya khawatir justru akan memunculkan sikap yang lebih negatif lagi dari masyarakat. Sekian ribu keluarga yang sudah menyambut MBG dengan sukacita, tapi tiba-tiba MBG dihentikan, itu akan mengundang sinisme juga. Ya, pada akhirnya kita memang harus memilih sisi mana kemudian yang mendatangkan kemanfaatan yang lebih optimal. Nah, bagi saya, tetap sekali lagi evaluasinya dijalankan, tetapi pelaksanaan MBG-nya tetap dilangsungkan. Toh bukan berarti negara diam atau tidak peduli terhadap insiden-insiden itu. Kepolisian misalnya sudah mengatakan langsung oleh Kapolri bahwa otoritas Polri akan turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan juga atau pendalaman terhadap insiden-insiden semacam keracunan itu.
Ini menunjukkan bahwa setiap program, setiap inisiatif niscaya ada kekurangan. Tapi seberapa jauh pihak yang menggagas inisiatif itu konsekuen dengan apa yang sudah mereka janjikan, itu tidak bisa kita tutup mata. Nah, kehadiran Polri, keberadaan institusi semacam yang memayungi BGN, koordinasi yang dilakukan di sana-sini, itu menunjukkan bahwa negara tidak tutup mata terhadap segala macam kekurangan, tetapi negara juga hadir untuk menutupi atau mengatasi kekurangan-kekurangan itu dengan terus melakukan penyempurnaan. Terus hadir untuk melakukan penyempurnaan, salah satunya adalah lewat Perpres yang saat ini masih kita nantikan soal aturan tata kelola MBG ini, Bung Reza. Saya tidak memiliki latar belakang yang mencukupi dari sisi pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. Tapi sudah barang tentu dalam mekanisme audit misalnya ada prinsip seperti ini. Write what you do what you write. Tulis apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau tulis. Dengan mengacu pada prinsip atau azas semacam ini, keberadaan regulasi, Perpres misalnya, adalah keharusan. Oke, jadi regulasi salah satunya adalah dengan Perpres ini adalah keharusan. Ya. Dan itu adalah bentuk salah satu bentuk negara hadir untuk bisa menyempurnakan itu. Apalagi ini program andalan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita harus punya kesamaan persepsi bahwa MBG ini bukan semata-mata masalah bagaimana membuat anak Indonesia menjadi kenyang, bagaimana membuat anak-anak Indonesia secara fisik atau secara lahiriah menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Bukan hanya seperti itu. Manfaat susulan atau ramifikasi dari MBG ini luar biasa, dan itu sudah teruji secara saintifik. Misalnya ya, kita bicara MBG, tapi cukupkah kita punya keinsafan bahwa akibat atau berkat adanya MBG di sekian banyak negara, animo orang tua untuk menyekolahkan anak mereka itu melonjak drastis. Sebaliknya, seiring dengan keberadaan MBG di puluhan negara, tingkat bolos siswa itu menurun juga drastis. Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa ternyata keberadaan MBG secara langsung atau tidak langsung bisa mengubah mindset masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Bukan lagi masalah isi perut anak-anak, tapi bagaimana kemudian masyarakat terbuka kartu kesadarannya tentang pentingnya pendidikan anak-anak. Dan terbukanya kartu kesadaran itu karena apa? Dalam konteks perbincangan kita, tak lain adalah karena tersedianya MBG. Imajinasi tentang anak-anak mendapatkan MBG di sekolah, itu sekali lagi membuat orang tua lebih bersemangat untuk mendorong anak-anak mereka bersekolah, dan anak-anak pun punya kesadaran untuk kemudian tidak cabut, tidak bolos dari sekolah. Bagaimana kemudian dengan kasus keracunan yang kemarin kita lihat banyak sekali orang tua, tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak yang bisa dikatakan mengalami trauma begitu ya. Paling tidak pasti trauma lah. Wah, kemarin saya merasakan mual, pusing sampai harus diinfus dan segala macam. Nah, bagaimana kehadiran dari negara ini untuk bisa kembali bisa mengembalikan rasa kepercayaan ini? Itu kan jadi pertanyaan kita semua juga. Izinkan saya untuk membingkai masalah keracunan dan sejenisnya itu sekali lagi adalah masalah yang memprihatinkan. Menjadi isu serius terkait dengan kesehatan anak-anak. Tapi jangan salah, negara kita ketika bicara tentang kesehatan juga sudah punya 4 dimensi, 4 atau 5 dimensi. Dimulai dari promotif, berlanjut ke preventif, berlanjut ke kuratif, berlanjut ke rehabilitasi. Itu artinya apa? Kalau kita beringsut dari perbincangan tentang MBG, kita beringsut menjadi perbincangan tentang masalah kesehatan, negara kita sudah punya kok sistem untuk menanggulangi masalah kesehatan dengan melakukan intervensi terhadap 4 dimensi yang saya sebut sesaat lalu itu. Tinggal lagi bagaimana 4 dimensi ini secara sistemik, saya ulangi, bagaimana 4 dimensi itu tadi secara sistemik juga bisa diimplementasikan dalam konteks MBG. Ini bagi saya memang hingga saat ini masih merupakan pertanyaan. Tapi hitung-hitungan di atas kertas, karena 4 dimensi itu sudah tersedia, maka menautkannya ke masalah MBG, mudah-mudahan akan juga bisa diatur tata laksananya di dalam Perpres yang juga sedang digodok oleh pemerintah. Saya ke Mbak Ika, kalau begini, pengawasan yang kemarin-kemarin bisa dikatakan belum optimal karena belum ada Perpres soal aturan tata kelola MBG. Bagaimana Anda merespon ini?
sekalipun belum ada Perpres, tapi kan sudah dilaksanakan ya. Dan itu sifatnya kan top down. Kegiatan program MBG itu sekolah hanya menerima gitu. Ini ada makanan bergizi gratis, terima. Nah, seharusnya pihak penyelenggara itu juga melakukan pengawasan pada saat yang bersamaan. Memang ini kan suatu aktivitas baru, kegiatan baru, program baru gitu ya. Tapi sebenarnya kita tuh kan punya banyak sekali ahli gizi. Kita sering lah lihat Dokter Tan gitu berapi-api mengkritisi program ini gitu kan. Bukan hanya masalah keracunan ya, tapi makanan yang diberikan gitu loh. Itu kan kalau dari dari gizi itu banyak yang dikasih, misalnya susu cair seperti itu ya. Itu kan berarti pengawasannya tidak jalan gitu. Maksudnya makanan bergizi, tapi kok yang dikasih misalnya makanan ultra processed food misalnya seperti itu. Terus ya itu sih harusnya pada saat yang bersamaan ketika program itu dijalankan, misalnya untuk percontohan sekalipun itu sudah harus ada pengawasannya gitu loh. Oleh lembaga atau yayasan yang ditunjuk untuk menjalankan MBG itu. Tapi kan kayaknya ini enggak ya. Atau saya juga nggak tahu sih apakah pelaksana itu memberikan sepenuhnya ke dapur gitu, atau ke dapur kemudian ke distributornya untuk memberikan makanannya gitu, seperti itu. Saya juga ingin tahu juga sebenarnya mereka prosesnya tuh bagaimana gitu ya, sampai misalnya ada kejadian keracunan, sampai ada orang bisa nemuin ulat di makanannya itu gitu. Itu quality controlnya bagaimana gitu kan. Itu yang seharusnya sudah dilakukan ketika program itu berjalan. Tapi ya buktinya masih ada juga, walaupun lagi-lagi kecil gitu, tapi tetap saja kita nggak bisa mengecilkan angka itu gitu. Tetap ini, kalaupun ini sebagai proyek percontohan, ya seharusnya bagus gitu, seperti itu sih. Nilai pengawasan selama ini belum optimal? Maaf, mana? Pengawasan belum optimal? Ya buktinya ada kasus keracunan itu kan, buktinya ada itu. Walaupun nggak di semua tempat gitu kan. Ya menurut saya jadinya memang belum optimal. Itulah kenapa kita minta untuk dihentikan sementara agar dilakukan evaluasi, diperbaiki dulu. Terus ya itu tadi dikaji, dikaji daerah mana yang memang harus diberikan di top down gitu, dan daerah mana atau sekolah mana yang bisa melibatkan komunitas yang sudah ada gitu kan. Di banyak sekolah, apalagi di kota-kota besar gitu kan, mereka sudah punya kantin. Kadang-kadang ibu-ibunya sendiri mengkoordinir makan siangnya gitu, seperti itu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan dan meminimalisir risiko sebenarnya, seperti itu. Memanfaatkan kantin, komite juga untuk melakukan pengawasan begitu ya, untuk melakukan penyelenggaraan. Orang tua juga dilibatkan, komite itu dilibatkan begitu ya, komite orang tua murid begitu ya. Mestinya kan ada kajian dulu, sekolah mana yang misalnya dari golongan ekonomi menengah ke bawah gitu kan, kita pasti ada lah gitu, seperti itu. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya dapat MBG yang sama, seperti itu. Kan ada juga yang menolak MBG pada akhirnya setelah banyak kejadian ini. Nah, saya ke Bung Reza. Bung Reza, sebenarnya bisa nggak sih orang tua ataupun pihak sekolah begitu ya yang ingin melapor begitu, mengadukan kalau memang bisa dikatakan ini bisa nggak sih dilaporkan, dan kalaupun dilaporkan ini dilaporkan kemana begitu? Ini kan yang jadi pertanyaan kita semua, dan sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab dari ini semua? Pertanyaan Mbak Disti itu sangat relevan, sangat penting untuk dijawab. Itu yang justru saya dan mudah-mudahan kita semua nantikan akan juga diatur di dalam Perpres yang akan dikeluarkan nanti. Tetapi kita bicara common sense ya, kita bicara tentang pemikiran awam. Ketika misalnya terjadi insiden semacam ini, kemana kita harus melapor? Sebetulnya ada satu lembaga yang punya otoritas sangat luas, yang bisa merambah ke seluruh dimensi kehidupan masyarakat kita. Apa itu? Polri.
Jadi terlepas saat ini juga sedang marak narasi tentang tim reformasi Polri, tapi harus saya katakan di dalam hitung-hitungan di atas kertas, Polri lah yang semestinya punya daya jangkau paling jauh ke dalam, termasuk untuk menangkap, menerima laporan-laporan terkait dengan insiden terkait dengan MBG. Karena itu, per detik ini menurut saya sangat realistis kalau kemudian masyarakat memilih untuk menyampaikan laporan mereka kepada Polri. Mudah-mudahan Polri tidak akan berkelit dengan mengatakan, oh itu urusan kami, tidak bisa. Teman-teman di kepolisian tentu paham betul, dan mudah-mudahan masyarakat juga punya kesamaan persepsi. Polri bertugas sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat. Kita tidak bicara Polri sebagai sebuah lembaga penegakan hukum. Kita bicara Polri sebagai lembaga pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Dengan adanya tugas semacam itu, maka sekali lagi tidak ada kisah bahwa kemudian laporan-laporan ini tidak sampai ke negara. Negara yang saya maksud dalam kurung CQ adalah Polri. Paling tidak hingga detik ini. Karena itu, saya ingin membangun sebuah tafsiran positif. Kenapa Jenderal Listio Sigit mengatakan kami akan turun ke lapangan? Itu mengindikasikan sekali lagi mudah-mudahan Polri memang punya keinsafan bahwa mereka tidak bisa tutup mata dan mereka merasa punya keterpanggilan untuk ikut dalam penanganan masalah insiden-insiden terkait dengan MBG. Apakah harus dilaporkan dulu begitu ya ketika masyarakat harus melapor dulu atau tidak perlu melapor dulu, dilihat ada unsur dugaan kelalaian di sana dan segala macam bisa diproses, seharusnya kan seperti itu atau gimana? Sekali lagi saya hingga saat ini belum melihat adanya peraturan tentang mekanisme bagaimana ketika terjadi insiden penyikapannya seperti apa. Stakeholders apa saja yang kemudian harus melakukan tindak lanjut atas insiden-insiden tersebut saya belum tahu dan kita perlu berdiskusi tentang itu. Tapi ya sudah barang tentu lembaga negara tidak harus dalam posisi pasif menunggu di kantor sampai ada laporan. Tapi begitu radar mereka menangkap adanya peristiwa, adanya insiden di lapangan, tanpa menunggu laporan pun, semestinya mereka sudah melakukan penyikapan. Tapi ada catatan begini, Mbak Adisti, Mbak Ika. Tadi saya menyimak apa yang Mbak Ika sampaikan, dan saya memberikan respek atas perspektif itu. Kalau saya coba simpulkan, Mbak Ika punya concern besar, punya kepedulian mendalam terhadap kualitas pangan, kualitas MBG itu sendiri. Itu tepat. Namun, kalau saya ingin mengatakan bahwa masalah MBG ini harus kita antisipasi lebih dengan skala yang lebih luas. Yang saya maksud begini, bahkan ketika Polri mengatakan akan turun ke lapangan, melakukan pendalaman, itu juga konteksnya saya pahami masih sebatas untuk mengecek standar kualitasnya sehat atau tidak, bersih atau tidak, penyimpanannya bagus atau tidak. Itu relevan, itu bagus, tapi menurut saya terlalu terbatas. Harus lebih luas. Kenapa? Maaf ya, saya ini kadung beranggapan bahwa proyek apapun, program apapun di Republik ini tinggal menunggu waktu sampai dikorup habis-habisan. Asumsi jelek saya itu pun muncul ketika kita bicara tentang MBG. Seolah hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian ada penyelewengan-penyelewengan terkait dengan MBG. Penyelewengan yang tidak sebatas diberikan contohnya tentang keracunan, tentang ulat, tentang makanan basi, tidak sebatas itu. Tapi penyelewengan berupa korupsi. Nah, korupsi harus kita sepakati, tidak terelakkan, merambah ke semua dimensi kehidupan kita, seolah tinggal menunggu waktu saja. Sampai kemudian korupsi juga mengobrak-abrik sistem pangan atau food system kita. Ketika kita bicara korupsi terhadap food system, maka kita tidak hanya bicara tentang kualitas, tapi kita bicara tentang food security, food safety, food quality, seperti yang tadi digarisbawahi oleh Mbak Ika, tambah lagi food equity, dan juga social justice. Nah, ini 5 pilar dalam food system yang mudah-mudahan tidak ya, tapi saya betul-betul khawatir hanya tinggal menunggu waktu sampai 5 pilar dalam food system ini juga dibikin porak-poranda oleh korupsi. Nah, lembaga-lembaga negara terkait, terutama otoritas penegakan hukum, bukan hanya Polri, Kejaksaan Agung, bahkan KPK pun sudah sepatutnya masuk ke dalam sebuah sistem pelaksanaan MBG ini. Kalau kita lihat ya, karena kalau kita lihat anggarannya ini nggak main-main loh, Bung Reza Indragiri dan juga Mbak Ika. Ada dugaan celah-celah korupsi ini yang memang harus ditutup sedemikian rupa ya, Bung Reza dan juga Mbak Ika.
Jadi dengan latar belakang saya ya di bidang psikologi forensik yang berdekatan dengan hukum, saya sungguh-sungguh risau bukan terkait dengan masalah kesehatan. Tadi masalah kesehatan sudah saya tinjau ada 4 dimensi: promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi. Mudah-mudahan negara kita cukup mampu lah ke situ. Yang paling merisaukan saya justru bagaimana kemudian diskusi ini kita perluas menjadi kemungkinan adanya praktek-praktek pelanggaran hukum berupa korupsi. Pada aspek itu yang sesungguhnya saya lebih risau dan tidak punya ramalan yang begitu positif juga tentang bagaimana negara punya kesanggupan untuk mengamankan food system, untuk memastikan MBG ini terhindar dari penyelewengan, terutama berupa korupsi. Karena kemudian pemerintah bisa melakukan pengawasan di itu dengan kejaksaan masuk, kemudian KPK masuk, termasuk juga polisi juga di sana, seperti itu. Kalau kita bersepakat bahwa tidak menunggu waktu sampai kemudian korupsi mengobrak-abrik MBG, maka dari sisi kelembagaan sebetulnya sudah lengkap. KPK sudah barang tentu mereka core bisnisnya adalah pemberantasan korupsi. Kejaksaan Agung juga ada pidana khusus. Jangan lupa loh, di Polri juga ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Ini agak aneh sih, catatan kecil ya. Ketika Presiden Prabowo bicara tentang bersih-bersih di BUMN, Presiden mengatakan saya akan mengirim KPK dan Kejaksaan Agung. Seolah Presiden lupa, di Polri ada Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Kembali ke pokok persoalan. Kalau masalah kerawanan MBG diselewengkan oleh tindak korupsi adalah sebuah kekhawatiran yang beralasan, maka sesungguhnya sudah tersedia paling tidak 3 lembaga penegakan hukum yang harus sejak sekarang dilibatkan, bahkan dimasukkan ke dalam Perpres untuk ditentukan betapa mereka punya relevansi dan mereka punya urgensi untuk ikut tanda petik cawe-cawe dalam masalah MBG ini. Anda sepakat Mbak Ika apa yang sudah dijelaskan oleh Bung Reza Indragiri, jangan sampai kemudian sebenarnya anggaran itu kan anggaran dari kita begitu, dari rakyat dan untuk rakyat begitu Mbak Ika. Iya betul. Saya setuju sekali itu masalah yang harus diseriusi juga sih. Kalau bisa jangan sampai kejadian gitu kan. 335 triliun untuk tahun 2026 dan 1,2 triliun ya per hari. Tapi anak-anak masih dapat. Iya, anak-anak ternyata ada daerah yang satu porsi makanan anak-anak itu 6.500 rupiah gitu ya. Itu sebenarnya juga kan dari situ aja harusnya sudah ada apa namanya ya, alertnya ya, sudah harus waspada gitu. Katanya seharinya 15.000 per anak. Kok sampai ke anaknya 6.500? Udah itu dapatnya biskuit seiris tipis semangka. Ini saya ngomongnya dari kacamata ibu-ibu ya. Apalagi susu kotak. Padahal itu susu isinya gula gitu kan. Ketika kita berusaha untuk memberikan pajak cukai terhadap gula, anak-anak dikasih gula gitu, seperti itu kan bahaya untuk masa depan, untuk kedepannya itu bahaya sekali gitu kan. Ya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya udah bisa diwaspadai gitu loh. Ini ada apa ini, jatah 15.000 per hari per anak kok jadinya cuma 6.500. Ada kan kemarin ya di mana tuh saya baca ada 6.500 untuk hari itu gitu. Ya hal-hal kayak gitu ya itu tadi butuh peraturan yang memagari gitu ya, dan ada pengawasnya. Memang itu harus itu. Selain evaluasi ya, dan terutama evaluasi dulu, dikaji dulu, dilibatkan masyarakat. Kita makanan utama tuh nggak cuma beras loh gitu. Kemarin ada video juga beredar di Papua, anak-anak itu mengambil ubi dan kemudian mengambil lauk pauk. Itu kan bagus sekali gitu ya. Diberdayakan aja masyarakat itu gitu. Jadi lokalnya. Untuk suatu program yang gizi, sebenarnya kan hal-hal seperti ini seharusnya melibatkan lingkungan, melibatkan selain keluarga, lingkungan. Ya, jadi udah bukan zamannya lagi deh top down gitu ya. Komando gitu kayaknya udah bukan zamannya gitu. Ini harus dari bawah nih diberdayakan gitu, seperti itu sih kalau menurut saya.
Oke, saya juga Bung Reza dan juga Mbak Ika, kita akan baca dulu begitu ya komentar-komentar dari netizen soal program makan bergizi gratis ini yang kemarin kita lihat angkanya besar sekali ya, 6.500 itu tetap bukan soal angka tapi soal nyawa begitu ya. Kita akan lihat dulu bagaimana komentar-komentar netizen soal makan bergizi gratis ini. Oke, nah ini dia, lanjut. Dari Muhammad Yusuf ini mengatakan lanjut soalnya saya kerja di dapur MBG. Nah ini juga kan kita tidak bisa tutup mata juga dengan adanya program makan bergizi gratis ini ada mata pencaharian yang banyak sekali orang yang bergantung di SPPG begitu. Nah, itu juga salah satu yang setuju begitu ya. Karena memang kerja di dapur MBG, terus kita akan lihat lagi komentarnya dari netizen. Nah, ini komentarnya adalah amburadul harus di stop, eksekusinya kacau balau dan high cost. Transfer saja 15.000 ke ibu, transfer saja uangnya 15.000 ke orang tua siswa ya, khusus yang dari keluarga prasejahtera dan sejahtera 1. Jadi ditransfer saja uangnya, diberikan saja uangnya supaya orang tua mereka yang kemudian memasak lah ya, ibaratnya memberikan anak mereka makan bergizi. Lanjut lagi, kita akan punya lagi komentar dari netizen. Nah, ini dia agak panjang nih. Sejak awal tidak setuju program MBG karena seperti menabur garam ke lautan. Apa iya semua siswa itu kekurangan gizi? Fokuskan saja bantuan MBG kepada siswa-siswa yang benar-benar kekurangan gizi. Minta data ke pihak sekolah beserta dinas pendidikan setempat. Tapi kalau pemerintah ngotot MBG tetap harus jalan biar pihak sekolah masing-masing yang mengelolanya. Oh, pengelolaan itu di sekolah masing-masing, libatkan komite sekolah. Libatkan pula pedagang kantin yang sebelumnya berjualan di sekolah. Selain lebih efektif, juga tidak merampas mata pencaharian mereka yang selama ini berdagang di sekolah. Nah, ini banyak juga komentarnya ya soal beragam begitu ya. Ada lagi komentar dari netizen? Oke, kita lihat. Nah ini dia, program MBG lanjut tetapi sedikit evaluasi bahwa dana dialokasikan tunai saja yang diberikan kepada orang tua agar menyiapkan sendiri seperti tadi kepada anaknya, dan pemerintah hanya perlu melakukan pengawasan apakah makanan yang disiapkan para orang tua ini memenuhi standar gizi atau tidak. Jika tidak memenuhi, orang tua harus diberikan teguran dan edukasi. Jika hal ini dilakukan maka akan ada efisiensi anggaran. Jangan dijadikan MBG ini sebagai proyek ucapan terima kasih. Nah, Bung Reza, bagaimana komentar Anda soal banyak sekali ragam ini nih komentar dari netizen? Saya justru jadi penasaran. Ketika Presiden Prabowo menjanjikan bahwa sekiranya dia terpilih sebagai presiden, dia akan menyelenggarakan program MBG, kalimat dari Presiden Prabowo itu kita tafsirkan sebagai public interest atau personal interestnya seorang Prabowo. Saya tidak tahu jawabannya apa. Itu harus disurvei. Tapi kalau ditanya ke saya pribadi, saya teryakinkan itu adalah public interest. Beda soal kalau misalnya janji MBG diutarakan oleh Gibran, itu lain lagi itu tafsirannya. Tapi karena diutarakan oleh Presiden Prabowo, saya teryakinkan ini adalah public interest. Sekiranya kita bersepakat, kita percaya bahwa bicara tentang MBG yang keluar dari mulut Presiden Prabowo adalah public interest, maka sikap kita semestinya satu, mendesak habis-habisan pemerintah agar menyukseskan program ini. Tidak dengan membalik, dengan mengatakan stop, karena ini berbahaya bagi publik, stop, ini tidak efisien dari sisi anggaran, stop, ini tidak ada manfaat jangka panjang, tidak seperti itu. Tapi kembali, kita menyikapi, kita memahami janji MBG yang keluar dari Presiden Prabowo itu sebagai sebuah public interest atau personal interest. Karena saya yakin ini adalah public interest, maka sikap saya konsekuen, saya akan pilih mendesak terus-menerus pemerintah untuk melanjutkan, untuk menyempurnakan MBG. Dan kalau menurut Anda, kalau saya berikan ada 3 catatan kritis yang memang harus segera disempurnakan. 3 catatan itu apa saja, Bung Reza? Singkat saja. Satu, yang paling saya khawatir adalah kebocoran anggaran. Tadi sudah disampaikan Bu Ika. Bagaimana mungkin dari 15.000 turun jadi 6.500? Itu bahaya kan?
Satu itu. Yang kedua, oke, kita tinjau MBG dari masalah kesehatan. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kesetaraannya. Maksud saya kesetaraan adalah anak-anak dari keluarga kelas menengah tentu akan berbeda pasokan MBG-nya dibandingkan dengan anak-anak dari kalangan bawah. Itu equity. Nah, dua. Yang ketiga terkait dengan kestabilan, stability. Apakah makanan yang disediakan hari ini bergizi, sementara besok tidak bergizi? Ini masalah stabilitas kualitas pangan. Sudah dua ya. Satu, sekali lagi masalah kemungkinan kebocoran anggaran. Yang kedua, masalah kesehatan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini dianggap sebagai semacam politisasi saja untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek pemerintah yang sedang mencoba untuk mempertahankan momentumnya berkuasa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kenapa saya keluar pemikiran poin ketiga barusan? Karena saya terus terang trauma dengan segala macam bansos yang diselenggarakan selama 10 tahun lalu itu, yang saya yakin lebih pada untuk mempertahankan momentum kekuasaan saja. Kalau saya terakhir ke Mbak Ika, melihat komentar tadi dari netizen, banyak juga yang mengatakan, sudah kasih saja uangnya 15.000 ke orang tua nanti yang masak, pengawasannya dari pemerintah ataupun dari sekolah. Anda masuk yang setuju atau bagaimana? Dan poin kritis terakhir, kalau menurut Anda, kalau saya kasih 3 poin kritis yang harus segera disempurnakan oleh pemerintah untuk program makan bergizi gratis ini, silakan Mbak Ika. Kalau dikasih uang tunai, itu nanti kasus seperti kartu dulu pernah ada kasus juga ternyata dipakai buat beli rokok ya. Itu sebenarnya harus dihindari, tapi mungkin diberikannya bukan ke orang tua tapi ke sekolah, atau ke sekolah untuk kemudian diberikan ke kantin yang sudah ada ya, untuk mereka yang menyediakan makanan bergizi gratis itu gitu loh. Jadi Awasan dan pembinaan. Iya, udah jelas juga kan. Terus terang aja tadi ketika saya baca ada yang saya setuju diteruskan karena saya pegawai di dapur MBG. Itu sebenarnya kasusnya sama juga dengan ibu-ibu kantin yang sekarang kehilangan mata pencaharian karena ada MBG gitu loh. Jadi ya kita harus adil juga kan gitu. Kalau misalnya di daerah yang memang membutuhkan MBG ya oke, kita buat dapur MBG di situ. Tapi kalau yang memang sudah berjalan gitu ya, kantinnya kebiasaannya itu sudah berjalan, ya udah gitu, lanjutkan aja gitu. Paling ditambah dengan katakanlah di sekolah itu ada 100 anak, ya 15.000 kasih 100 kali 100, ya kasih aja uang 15.000 kali 100 itu ke sekolah untuk kemudian bisa digunakan oleh kantin untuk membuat makan siang hari itu gitu. Ibu-ibu lah pikirannya sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu ya, nggak rumit-rumit gitu. Dan lebih jelas juga begitu ya. Ya kita berharap kita berikan kesempatan dulu begitu ya bagi pemerintah, BGN dan juga stakeholder lainnya begitu ya untuk bisa melakukan evaluasi secara total, termasuk juga poin-poin kritis dari Bung Reza Indragiri juga ini bisa menjadi pertimbangan juga pastinya ya, karena memang anggaran yang... Dan jangan lupa Mbak, maaf saya potong, dan jangan lupa libatkan ahli gizi yang sebenar-benarnya. Itu pendapat ahli gizi itu seharusnya didengar dan dilaksanakan gitu ya, mengingat orang-orang yang ada di MBG, kepala MBG dan sebagainya, mereka bukan orang-orang gizi gitu kan. Jadi ya haruslah itu, gimana dong nasib anak-anak kita. Mas Ubaid, ini kan evaluasi total BGN, pemerintah, tapi kemudian tetap berjalan begitu ya, program MBG ini tetap berjalan, tidak di stop dulu begitu ya. Nah kalau menurut pandangan Mas Ubaid sendiri, langkah ini sudah tepat atau justru stop aja dulu semuanya, perbaiki dulu tata kelolanya semuanya, baru jalan lagi ketika semuanya sudah sempurna? Jadi kalau kita lihat seminggu terakhir, jadi seminggu yang lalu kan sudah di stop itu, beberapa SPG yang ada kasus keracunan itu di stop, tapi SPG yang nggak ada kasus keracunan jalan terus gitu. Lah seminggu terakhir ya, mulai dari Senin kemarin sampai hari Jumat ini, itu ternyata korban keracunan masih terus berjatuhan gitu ya.
Dan data JPPI selama seminggu ini sudah saya kemarin ngerekap itu hari Rabu ya. Sing Kemis Jumat ini belum saya rekap. Hari Rabu itu sudah 700-an. Itu. Jadi kalau rata-rata minggu-minggu yang kemarin di bulan September itu sekitar 1000-an tiap minggu. Nah, kalau misalnya hari Minggu itu sudah di stop, minggu kemarin udah stop, dan minggu ini hari Rabu angkanya sudah 700, berarti kan nggak ngaruh apa-apa itu. Beberapa SPPG yang bermasalah diberhentikan ya, tapi SPPG yang lain tetap jalan. Jadi menurut saya ini sangat tidak efektif gitu ya. Karena banyak sekali SPPG yang mulanya tidak ada kasus, kemudian ada kasus gitu. Jadi tidak ada jaminan SPPG yang belum ada kasus, kemudian kelanjutannya nggak akan ada kasus gitu. Tapi di lapangan justru kita menemukan ada banyak variasi ya. Dari awal buka sudah ada kasus, ada yang mulanya nggak ada kasus, kemudian ditemukan kasus. Nah, apa yang terjadi seminggu ini, itu mencerminkan itu. Yang sebelumnya nggak ada kasus, kemudian belakangan di minggu ini, itu ada kasus dan korbannya sampai hari Rabu kemarin, itu sudah 700 lebih gitu. Jadi data JPPI yang kita update per 30 September itu sama dengan data BPOM ya. Jadi kita melakukan penghitungan jumlah korban sampai 30 September itu angkanya sama, sudah mencapai 9.000 anak. Dan Anda melihat ini di stop aja dulu, semuanya di stop, semuanya total di stop, evaluasi menyeluruh dulu, baru lanjut lagi. Iya, karena kalau yang di stop itu hanya yang kasus keracunan, pertanyaan saya adalah kalau yang nggak ada kasus keracunan, apakah berarti nggak ada masalah gitu? Padahal banyak sekali ya SPPG itu yang ngirim makanan MBG ke sekolah, tapi makanannya basi sehingga nggak dimakan. Yo, nggak jadi keracunan. Dikirim ke sekolah makanan MBG, ternyata ada belatung, nyata-nyata ada belatung, ya nggak dimakan. Ya kan, berarti nggak ada kasus keracunan. Tetapi SPPG yang produksi makanan basi, ada belatung, ada serpihan kaca kemarin, ada serangga juga kemarin dan seterusnya. Apakah SPPG yang semacam itu tidak bermasalah? Kemudian kami juga menemukan ada banyak SPPG yang ternyata menyediakan porsi makanan MBG itu nggak sesuai dengan harga. Ya, misalnya kemarin di Makassar itu juga viral 6.000 per porsi. 6.500. Ya, nah ada yang 6.000 juga di daerah-daerah lain itu. Padahal dari pemerintahnya itu harganya 15.000 patokannya ya. 15.000 dipotong-potong ya sampai 10.000 itu normalnya, karena ada manajemen, ada investasi dan seterusnya, itu per porsi mestinya 10.000. Nah, kalau misalnya menjadi 6.000 ya pantas saja kalau misalnya hanya ada nasi sama tempe goreng yang tipis gitu misalnya. Jadi apakah SPPG yang menyediakan makanan semacam itu nggak bermasalah gitu? Karena nggak ada kasus keracunan, kan salah, bermasalah juga gitu kan. Belum lagi ya tadi ya, mulai ada kejaksaan, KPK yang juga mengendus dapur-dapur nakal ya, yang ada konflik kepentingan di situ, ada pemotongan harga di situ, ada penyelewengan dana dan seterusnya, ada yang bermain dengan penyedia pasokan makanan ke dapur dan seterusnya, itu sudah mulai diendus gitu ya. Nah, apakah dapur-dapur yang nakal-nakal itu, yang nyeleweng-nyeleweng itu, meskipun belum ada kasus keracunan tapi kelakuannya kayak gitu, itu dianggap bermasalah atau tidak gitu? Jadi menurut saya semuanya rata-rata bermasalah, cuman masalahnya beda-beda. Karena itu ya ini kan anggarannya triliunan, nggak main-main gitu. Anggarannya nggak sedikit. Ya, jadi kalau misalnya fokus hanya membenahi yang keracunan, nah tadi yang SPPG yang nakal misalnya membungkam kepala sekolah untuk speak up kalau ada keracunan, SPPG yang memaksa orang tua untuk tanda tangan surat pernyataan, nggak boleh ngomong, nggak boleh mendokumentasikan kalau ada kasus keracunan atau ada kesalahan apapun. Itu kan SPPG yang nakal menurut saya, yang sistemnya sangat jorok sekali, tidak transparan, tidak akuntabel gitu. Nah, gimana memperbaiki dapur-dapur yang nakal yang semacam itu yang tidak ada kasus keracunan? Nah, menurut saya tidak ada jalan yang lain kecuali semuanya di stop dulu gitu kan. Apalagi kemarin baru ngomong kan, ketika dicecar banyak pihak, ternyata JPPI menghitung hanya 1,9 dapur-dapur MBG ini yang certified higienis. Sementara yang lainnya sisanya? Berarti 98. Gak ada jaminan. Abal-abal gitu ya. Makanya kemarin ya muncul ke publik ternyata
nyuci omprengnya pakai air comberan. Ya wajar tuh orang 98% tidak higienis. Ya kan? Anda melihat pengawasan ini tidak optimal sama sekali karena memang belum ada aturan tata kelola soal MBG? Aturannya kan misalnya juknis, pedoman itu ada, tapi kan dibikin suka-suka BGN gitu. Jadi standarnya memang berbeda-beda nih Iya, setiap. berbeda-beda gitu kan, sehingga misalnya dinas pendidikan ini boleh terlibat apa enggak gitu kan, dinas kesehatan ini boleh terlibat Pemerintah apa daerah enggak. setempat. Pemerintah daerah ini kan selama ini sampai saat ini kan belum dilibatkan gitu. Dan yang terjadi ya lucu aja ini, program nasional kesayangan presiden begitu kan, tetapi dijalankan secara asal-asalan ya, sangat terkesan main-main. Masyarakat protes, loh ini program besar nggak ada aturannya, baru punya ide perpres gitu kan. Loh ini ke sekolah kok nggak ada petugas SPPG di sekolah ini, sehingga guru harus jadi babu MBG ini kan. Untuk mencicipi. Iya, bagaimana ini Garda guru terakhir untuk bisa sebelum akhirnya dikonsumsi ini layak konsumsi atau enggak. Nah itu gimana tuh? Nah kan begitu ada kasus keracunan maka ada yang usul itu kan. Kalau gitu yang nyicipin gurunya dulu gitu. Itu kan berarti nggak ada aturan gitu. Itu nggak ada aturan lah. Dia mikir nggak kalau misalnya guru nyicipin, lalu gurunya keracunan, terus yang ngajarin anak-anak sekolah siapa? Nggak mikir gitu kan. Nah ketika ada tuntutan misalnya, mosok nggak dikasih insentif guru-guru yang membantu MBG di sekolah, baru muncul 100.000 per orang gitu. Insentifnya gitu. Jadi sama sekali nggak ada aturannya gitu. Dan seberapa penting kemudian menurut Anda aturan ini memang harus benar-benar ada payung hukumnya, harus jelas rules-nya, do and don'ts-nya? Ya harus jelas lah. Ini kan program besar ya, harus ada level peraturan yang sangat tinggi gitu ya. Perpres salah satunya. Menurut saya tidak cukup kuat di perpres gitu ya. Mestinya ada undang-undang ya. Undang-undang soal pangan, soal gizi itu harus ke situ. Baru nanti turunannya ada MBG ini bagian dari itu gitu loh. Kalau misalnya perpres ya saya juga nggak yakin. Kita nggak punya sejarah punya perpres yang dibahas secara transparan, melibatkan partisipasi publik. Nggak ada. Ya perpres ya dibikin suka-suka presiden gitu. Nah kalau misalnya nanti perpres BGN aja dibikin suka-suka presiden tuh, yang ternyata kan harus dipikirkan tuh, BGN tuh badan gizi. Ya. Masa di dalamnya nggak ada orang yang paham gizi misalnya. Nah itu kan bagaimana perpres BGN itu tidak memikirkan itu. Maksud Anda struktural secara kepengurusan begitu? Iya, namanya gizi. Kan namanya badan gizi. Masa orang-orang yang duduk di badan gizi kagak ada yang paham gizi gitu. Gak ada yang punya rekam jejak di background soal gizi, soal kesehatan, soal apa, gak ada sama sekali gitu. Nah itu kan berarti presiden bikin perpres tentang BGN itu kan gagal bagaimana membuat struktur BGN ini kuat, representasi dari badan gizi gitu loh. Itu menjadi penting lah. Kalau nanti ada perpres MBG sama nggak atau sejauh mana presiden mendengarkan suara-suara dari anak-anak, suara dari orang tua, suara dari guru gitu loh. Tapi kalau presiden menutup mata, menutup suara, bikin perpres MBG suka-suka presiden, kan nanti ujung-ujungnya main-main lagi gitu. Menurut Anda, seorang Presiden Prabowo Subianto mendengar atensi secara keseluruhan apa yang sedang terjadi saat ini? Saya kok belum merasakan itu ya. Merasakan bahwa presiden mendengar gitu ya. Yang kami rasakan justru kenapa presiden sangat menyepelekan ya korban-korban anak-anak korban keracunan gitu. Saya saja ada potongan-potongan video sudah nggak sampai hati untuk melanjutkan visual dokumentasi anak-anak yang keracunan itu. Tapi kenapa presiden tanpa rasa kemanusiaan ya, ribuan anak itu kemudian disimplifikasi menjadi 0,0017%. Tapi memang kan target penerima makan bergizi gratis itu 30 juta yang mengalami keracunan itu 6.000 sampai 9.000 ya. 0,0 sekian %. Berarti itu artinya selebihnya berhasil menurut Anda? Ya enggak lah.
ada satu anak yang keracunan aja bermasalah ini program kan. Ini katanya kan program gizi, masa malah meracuni. Bahkan kemarin sudah ada yang diduga dan harus diinvestigasi ini meninggal karena MBG kan di Bandung Barat kemarin itu gitu. Dan kami menyesalkan kenapa Pemda setempat kemudian Dinas Kesehatan setempat buru-buru menyimpulkan kalau ini bukan karena MBG gitu. Padahal dia sekolah di sekolah yang terjadi keracunan MBG. Di hari yang sama teman-temannya kambuh, dia juga merasakan gejala yang sama dengan teman-temannya yang kambuh. Dan di rumah sakit ketika diperiksa juga sama, gejalanya, keluhannya sama dengan teman-temannya yang kambuh gara-gara makan MBG dan dia juga makan MBG gitu. Tapi kemudian kenapa Dinas Kesehatan setempat buru-buru menyimpulkan bahwa dia meninggal tidak karena makan makanan MBG. Karena itu JPPI sampai ini saya juga belum didengar oleh Presiden dan juga BGN ya. Ya harusnya diinvestigasi. Ada tim investigasi independen ya supaya jangan sampai ada korban lagi gitu ya. Ya tuntutan dari orang tua kemudian masyarakat, aktivis pendidikan ya mohon BGN kemudian Presiden ya jangan main-main dengan nyawa anak gitu. Gitu. Jadi menurut Anda harus ada tim investigasi independen untuk bisa menelusuri, mengusut tuntas kasus ini begitu ya? Iya, di luar karena, dari polisi, kejaksaan maupun KPK. Karena kita tahu anggarannya nggak sedikit loh. Iya. Dan tahun depan malah gila-gilaan kan 335 triliun gitu. Yang sekarang aja kan belum sampai keserap semua. Artinya belum semua dapur dibuka, tapi situasinya udah ribuan korban anak keracunan gitu. Bahkan secara medis saya juga nggak tahu korban keracunan itu kan tidak saat itu. Bisa jadi reaksinya minggu depan, bisa jadi kambuhnya bulan depan gitu. Jadi tidak kemudian saat itu keracunan, saat itu diobati kemudian sehat walafiat selamanya gitu. Tidak semacam itu kan. Dan ini kan sangat merugikan anak. Termasuk juga ini pemerintah kan dalam tanda kutip yang menggenjot untuk targetnya lebih besar, lebih banyak lagi penerima makan bergizi bergratis begitu sampai kemarin kita lihat di Serang Banten salah satu sekolah swasta begitu sampai mempertanyakan sekolah swasta dalam tanda kutip ya grade A gitu ya. Kok dapat MBG? Makanya ini nggak ada kesan program ini ya. Kalau program itu kan ada perencanaan yang baik, ada sistem yang baik, resiko-resiko sudah dibaca sejak awal. Ini tidak ada kesan program ini ya kayak proyek MBG. Jadi ini bagi-bagi proyek gitu ya, sehingga ya ini uang besar sejak awal BGN dibentuk, kemudian dapur beroperasi dan juga Presiden berkali-kali kasih komentar tentang MBG ya. Saya tidak pernah dengar satupun ya pernyataan soal kualitas MBG yang selalu digembar-gemborkan. Saya nggak tahu, mungkin dia mau bikin rekor dunia atau apa gitu ya. Sudah sekian puluh ribu gitu kan. Selalu dari si kuantitas penerima manfaat dari MBG ini, tapi apa dampak perubahan gizi atau bagaimana kualitas dari menu MBG itu sama sekali tidak ada pernyataan soal itu. Termasuk juga upaya menutup dugaan celah korupsi di sana? Iya, sama sekali malah. Sama sekali nggak ada pernyataan dan sistem itu sangat lubangnya sangat besar sekali dan ya ini bahaya ya. Bahaya ke depannya gitu kan. Apalagi kita tahu kondisi APBN kita kan defisit gitu. Dan bagaimana bisa dalam kondisi APBN defisit kita buang-buang uang ratusan triliun gitu. Ini sangat berbahaya. Termasuk juga saya tidak bisa membayangkan bagaimana traumanya anak begitu ya ketika berangkat sekolah dalam keadaan sehat, begitu termasuk juga orang tua gitu ya mengantarkan anaknya dalam keadaan sehat, kemudian mendapatkan laporan anaknya sudah mengalami mual, pusing, muntah-muntah begitu kan. Sampai ya itu trauma dari anak dan orang tua begitu. Bagaimana kemudian pemerintah bisa mengembalikan kepercayaan lagi soal makan bergizi gratis ini? Iya, jangankan
kita punya anak ya, kita punya hewan kesayangan aja misalnya, kita punya kucing kita batuk kita sedih loh. Kucing kita batuk, aduh kenapa kok batuk, kenapa kok sakit, biasanya dia riang main sama kita ya, tahu dia batuk kita segera kita obati dan seterusnya, kita sedih juga. Nah ini anak kesayangan gitu ya. Mungkin presiden juga punya kucing, siapa namanya, Bobby atau siapa itu. Bagaimana kalau yang keracunan itu Bobby, kucing kesayangan presiden? Kira-kira wah ini nggak apa-apa, Bobby kan 0, berapa gitu. Saya kok yakin presiden pasti ada muncul empati, ada perasaan ya jangan sampai lah kucing kesayangan saya sakit gitu. Termasuk juga soal ini, ada juga kan komentar dari netizen yang mengatakan, apakah Anda setuju uangnya saja yang diberikan 15.000 kepada orang tua siswa, orang tua murid, begitu nanti biarkan orang tua dan juga sekolah yang mengelolanya, tetapi tetap dengan pengawasan dari dinas pendidikan atau dari pemerintah daerah setempat. Apakah Anda setuju dengan adanya ide seperti itu? Saya lebih setuju modelnya itu variatif. Variatif maksudnya? Variatif. Ya itu bisa menjadi salah satu model. Oke. Tapi tidak kemudian diberlakukan secara nasional. Itu untuk daerah-daerah tertentu maksud Anda? Ya artinya saat ini kan formatnya sama. Pokoknya SPBG itu punya ketentuan, luas tanah, luas bangunan, kemudian menjangkau sekian anak. Itu semua SPBG dari A sampai Z sama. Kayak gitu formatnya distribusi MBG itu. Nah, maka butuh alternatif model-model dapur gitu. Sehingga jangan seperti hari ini gitu kan. Termasuk juga pemberdayaan kantin sekolah yang harus dihidupkan kembali? Iya, jangan sampai seperti hari ini ya. Yang saya maksud itu dapur-dapur SPPG kita itu masih berdiri di kota-kota besar. Sementara anak-anak yang membutuhkan, yang katanya presiden tuh makan nasi putih pakai garam, itu sampai hari ini belum dapat. Karena di daerah belum ada dapurnya gitu. Nah, untuk daerah-daerah yang belum kejangkau dapur misalnya. Daerah 3T? Bisa daerah 3T, nggak harus daerah 3T. Misalnya di Kabupaten Bogor aja, masih banyak kecamatan-kecamatan yang anaknya belum dapat MBG. Di Jakarta juga masih banyak gitu kan. Nah, untuk daerah-daerah yang belum kejangkau dapur misalnya, tapi di situ misalnya kecamatan ini atau desa ini kan kita punya pemetaan AKG, angka ketercukupan gizi. Nah, desa-desa mana yang angka ketercukupan gizinya rendah, lalu dapurnya nggak ada, ya bisa manfaatkan itu. Oh, di situ itu misalnya yang sudah beroperasi, misalnya ada sekolah yang punya dapur atau kantin besar, ya bisa dikelola lewat kantin sekolah gitu. Ataupun ada sekolah tapi nggak punya kantin, tapi di situ itu yang bagus itu gerakan posyandunya misalnya. Posyandu kan sudah lama dampingin anak-anak stunting gitu kan. Nah, dana itu bisa dikelola oleh posyandu itu, penerima manfaatnya anak-anak sekolah. Jadi dapurnya bisa bentuknya variasi gitu. Ada juga yang di situ posyandu nggak jalan, kantin nggak ada gitu. Tapi ini komite sekolahnya bagus nih. Bisa aja nanti dana itu ditransfer ke sekolah, dikelola oleh komite sekolah. Nanti kan bisa rembukan dengan guru. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan lah ya. Iya, jadi kita punya tujuan soal pemenuhan gizi, pencegahan stunting. Soal cara ini jangan dipatenkan atau jangan dibikin kaku. Disamaratakan begitu ya. Jangan disamaratakan semuanya harus sesuai dengan dari A sampai Z begitu, semuanya sama begitu ya. Nah, terakhir, kalau menurut Anda 3 poin kritis begitu yang harus segera dievaluasi dari program MBG ini supaya MBG ini tetap bisa berjalan dan ya memang itu wujudnya adalah untuk cita-citanya adalah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama menurut saya, jangan sampai MBG ini justru bertabrakan dengan program-program yang lain. Ini menjadi penting ya. Pertama, ini sudah tabrakan dengan program pendidikan. Kemendikbudrismen itu punya program wajib belajar 13 tahun. Ya kan, ditingkatkan dulu 9 zaman Orde Baru, kemudian setelah reformasi 12, sekarang presiden dengan Kemendikbudrismen sekarang itu wajib belajar 13 tahun. Artinya ketika wajib belajar yang ditambah 1 tahun dari 12 menjadi 13, maka kebutuhan pembiayaannya jauh lebih besar. Tapi sayangnya APBN 2026 sudah diketok dan ternyata
Pos anggaran pendidikan kita itu dipangkas oleh program MBG ini dan nggak tanggung-tanggung dipangkas 30%. Saya punya hitung-hitungan berapa kalau dipangkas 30% itu. Oh ternyata anggaran pendidikan kita yang mestinya menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar itu kan sekurang-kurangnya 20%. Tapi setelah dipotong MBG jadi dipotong 14. Sisa 14%. Artinya ketika pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 14%, kita bisa justifikasi itu adalah inkonstitusional. Melanggar pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang di situ dikatakan sekurang-kurangnya 20%. Artinya keinginan untuk program gizi ini supaya besar, supaya masif, supaya berdampak, ini ternyata berdampak buruk terhadap sektor lain yaitu pendidikan. Sampai hari ini masih ratusan ya kecamatan-kecamatan kita itu sekolahnya nggak ada sekolahannya gitu. Jadi gimana mau sampai 13 tahun sampai SMA, dari TK sampai SMA, orang sekolah SMA-nya nggak ada gitu. Ada tapi kurang misalnya gitu. Bahkan Kemendikbud 13 tahun itu kan dihitung dari TK tuh. Anggaran program Indonesia Pintar yang untuk mensubsidi anak-anak di desil 1, desil 2 yang di TK itu semuanya ditolak ya. Sehingga ini kontradiktif antara program yang satu dengan program yang lain gitu. Oke, itu satu. Yang kedua? Yang kedua juga sama. Ini soal konten MBG-nya gitu ya. Bahwa MBG itu harus sesuai dengan program yang lain juga, sinkron maksud saya. Misalnya soal swasembada pangan, soal pangan lokal ya. Soal menggerakkan ekonomi UMKM, itu kan bagian dari yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Tapi dengan MBG ini, itu sampai detik ini masih belum kelihatan. Semua menu MBG ini nasi, ya. Bahkan ada banyak komponen-komponen lain yang tidak sesuai dengan pangan lokal gitu. Dan ini kontradiktif dong. Ini pemerintah satunya pengen swasembada pangan, tapi menu MBG ya, ikannya, proteinnya, kemudian nasinya dan seterusnya, karbohidratnya dan seterusnya itu ini penyeragaman. Termasuk hamburger dan burger sama spaghetti. Iya, itu kan nggak pro terhadap pangan lokal, tidak pro terhadap swasembada gitu. Jadi itu yang saya bilang harus disinkronkan di situ supaya berkualitas gitu. Ya. Itu kedua. Dan ketiga? Dan yang ketiga menurut saya ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Harus targeted. Jadi memprioritaskan ya, mengutamakan yang sangat membutuhkan. Jangan sampai yang tadi ya, orang dengan sekolah swasta sebulan bayarnya 5 juta, bayarnya 3 juta. Antar sekolahnya pakai SUV ya, ada sopirnya, kok dapat MBG gitu. Sementara nggak jauh-jauh dari 3T ya, anak-anak Bogor, anak-anak Pandeglang gitu yang nggak jauh dari Jakarta sampai hari ini masih makan nasi dengan garam gitu. Jadi menurut saya MBG ini harus berdasarkan data. Jangan ngawur bikin dapur ya. Jangan ngawur soal pendistribusian juga, tapi harus data. Mana wilayah-wilayah dengan angka ketercukupan gizinya masih sangat rendah. Itu didulukan. Ada prioritasnya itu. Iya, bangun dapur di sana gitu. Nah, untuk anak-anak Jakarta yang tidak begitu mendesak, ya ntar dulu gitu. Yang sana dulu gitu. Sehingga nuansa ini benar-benar program mulia itu vibe-nya kita dapat gitu. Jangan seperti sekarang, ini belum ada getaran atau perasaan ini kok sesuai dengan tujuan, kecuali ya tadi program main-main atau bagi-bagi proyek gitu. Oke, kita nanti akan lihat bagaimana langkah dari pemerintah begitu ya, termasuk soal tata kelola, aturan tata kelola MBG. Kita berharap tentu saja pemerintah bisa mendengar ini begitu ya, atensi penuh begitu ya. Tentu saja untuk mewujudkan bisa adanya Indonesia Emas di 2045 begitu, dengan salah satunya adalah mewujudkan proyek MBG ini, program makan bergizi gratis ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik dan juga menyentuh kepada seluruh anak-anak di Indonesia yang tak pastinya benar-benar membutuhkan. Kita akan lihat bagaimana langkah ke depannya dari pemerintah.
Dan nanti kita akan jumpa lagi di On Point with Adisti Larasati. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisti Larasati. Terima kasih juga Mas sudah bergabung juga di On Point with Adisti Larasati. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di On Point with Adisti Larasati di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.